Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sesnot, semoga sehat selalu semuanya. Pagi ini, di pagi yang cerah di hari Selasa 29 Juni 2021, saya mau coba untuk membuat catatan gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Dari gambar ini terlihat setidaknya ada dua gempa yang terjadi. Yang pertama adalah gempa yang terjadi di Kupang. Ini gempa yang terjadi di Kupang pada tanggal 28 Juni 2021. Dan ini gempa yang baru saja terjadi pada hari ini 29 Juni 2021. Kalau kita lihat di sini pukul 07.09 lebih 9 menit. 07 lebih 9 menit maksudnya. Ini gempa yang terjadi pada pukul 7 tadi. Dan ini terjadi pada tanggal 28 Juni kemarin, pukul 8 lebih 56 menit. Nah, ini menarik, dua gempa yang terjadi di zona subduksi Banda, kelihatannya di sini. Ya. Dan saya coba masuk ke webnya BMKG. Dari web BMKG, gempa ini terpicu oleh sesar naik, dan di sini terlihat jelas sebuah profil sesar naik, dan ini yang menandakan bagian dari pola yang memberikan indikasi adanya proses thrusting atau sesar naik di situ. Gempa ini relatif dangkal, sumber kedalaman hiposenternya sekitar 10 km. Ini berdasarkan informasi dari BMKG. Kemudian ada satu paper menarik yang cerita tentang kondisi di Banda Aceh. Nah, ini kita lihat papernya. Dari paper ini yang dipublikasikan pada jurnal Tektonofisik. Ini salah satu jurnal yang punya reputasi yang bagus. Ditulis oleh Nova Rosmawati, kelihatannya orang Indonesia, dan Ron Harris. Tetapi afiliasinya dari Department of Geological Science, Brigham Young University di Utah, USA. Dan ini kita lihat gambar ini profil di ini wilayah Kupang, ada Timor di sana, dan ini sebuah profil dari bagian dari sesar naik, dan kita lihat ada sebuah hal yang membatasi, ini bagian dari wilayah subduksi di Blok Sunda, dan ini subduksi di Laut Banda. Sehingga ini dikenal dengan Sunda Banda Transition Zone, jadi batas antara subduksi di Sunda dan subduksi di Banda. Dan profil gempanya ada di sini, dan kemungkinan besar akibat dorongan dari pola subduksi yang ada di Timor Trough. Ini namanya Timor Trough, jadi sebuah profil subduksi akibat dorongan dari Perth Australia dengan kecepatan 70 mm per tahun. Oke, kemudian gempa, kalau kita kembali ke sini, gempa kedua ini yang terjadi pada hari ini magnitudonya 4,6 kalau dari USGS, dan kedalamannya dangkal, yaitu 10 km, dan kemungkinan ini juga terpicu oleh adanya struktur di sini nih, kemungkinan. Ini ada struktur merah ini dari Tarera Iduna, kemudian menerus sampai ke Pulau Buru, dan kemungkinan gempa ini terpicu oleh struktur tektonik yang ada di sini. Dan jika kita lihat dari magnitudonya 4,6, 5,2, kalau yang ini kelihatannya memang memberikan dampak getaran yang lumayan terasa di wilayah Kupang, karena 10 km dan magnitudo 5,2. Kalau yang ini 4,6, gempa yang ini mungkin terasa getarannya, tetapi tidak memberikan dampak kerusakan yang signifikan. Oke, baik. Ini dua gempa yang terjadi pada wilayah Indonesia dalam 24 jam terakhir. Semoga bermanfaat dan menambah literasi kita tentang kejadian gempa di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.